Saat akhir setiap ronde tiba, akan selalu ada beberapa makhluk yang kabur ke sisi lain, sehingga manusia tidak asing lagi sampai akhir. Selama Anda menjadi pihak lain, mudah untuk menemukan deskripsi dan catatan tentang akhirnya. Itu bukan rahasia, tapi bencana yang gagal diatasi oleh setiap peradaban. Di sebagian besar deskripsi tentang akhir, tercatat bahwa ujungnya adalah jarum besar, langsung menembus dasar awal, dan kemudian menghancurkannya menjadi potongan-potongan halus. Menghancurkan segalanya ini adalah deskripsi yang paling intuitif. Tetapi itu tidak akurat. Munculnya jarum sebenarnya merupakan tahap akhir dari tahap akhir, padahal tahap akhir sebenarnya merupakan rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahap. Ketika batu penyegel terakhir turun, seluruh dunia yang kacau akan berguncang secara tidak teratur dan mengeluarkan suara keras pada saat bersamaan. Suara keras ini berasal dari tabrakan antara dunia yang kacau dan dunia utama. Suara itu tampaknya merupakan gemuruh guntur yang paling kuat. Ini juga merupakan gelombang bencana pertama pada akhirnya. Waktu menyebar ke seluruh dunia. Yang kacau, makhluk lemah yang hidup di dunia kacau itu akan langsung terguncang menjadi buih darah oleh gelombang suara, dan bangunan yang dibangun di sekitar dasar dunia kacau juga akan hancur, berubah menjadi awan kabut putih. Adapun makhluk yang berada di Land of Beginning, mereka jauh lebih beruntung karena memiliki penghalang alami. Rumbel rumbel rumbel. Gelombang suara dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan menyebar dengan cepat di dunia yang kacau. Raja Roh Ular telah mulai merosot sebelumnya, dan setiap sudut dunia yang kacau ditelan oleh tengkorak. Makhluk yang hidup di dunia yang kacau telah terkubur di mulut tengkorak, tetapi mereka terhindar dari nasib terguncang menjadi buih darah. 14 jam kemudian, gelombang suara menyebar ke dunia ibu. Sentinel Tulhu melihat beberapa distorsi samar di kejauhan. Dia memiringkan kepalanya dan merapikan rambutnya tanpa ekspresi, dan saat berikutnya telinganya meledak dengan ledakan, dan dua anak panah berdarah ditembakkan langsung dari lubang telinga. Sebenarnya, dengan basis kultivasinya, dia dapat dengan mudah menghadapinya dengan sedikit perlindungan, tetapi dia dengan sengaja memahami perasaan gelombang suara ini. Karena dia tulis sekaligus, penjaga jahat itu harus memperbaiki gendang telinganya agar dia bisa mendengarkan dengan jelas. Dinding luar yang tebal dari dunia induk membatalkan sebagian besar energi gelombang suara, dan gelombang suara telah sangat berkurang ketika mencapai bagian dalam. Tetapi bahkan jika kekuatannya sangat lemah, raungannya masih jauh lebih unggul dari deru guntur biasa. Rumbel-rumbel. Pada awalnya, para alien di dunia induk tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya mengira itu adalah cuaca yang tidak normal, atau seseorang yang kuat melepaskan kekuatan guntur. Setelah 2 jam, gemuruh guntur masih belum hilang. Orang-orang dari berbagai ras bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan kesadaran spiritual mereka. Beberapa alien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka mulai membolak-balik klasik, dan mereka mendapatkan jawaban yang mengerikan setelah membolak-balik. Ini mungkin guntur terakhir sebelum akhir. Ini berarti akhir akan datang. Kepanikan dengan cepat menyebar di setiap sudut dunia ibu. Beberapa ras alien mengadakan upacara pengorbanan untuk berdoa kepada Tuhan, dan beberapa ras alien mulai bergerak dan bersembunyi di bawah tanah, tetapi lebih banyak ras alien jatuh ke dalam kepanikan tanpa akhir dan tidak ada hubungannya, semua yang ada dalam kekacauan akan dihancurkan, di mana mereka dapat melarikan diri. Namun, ada secercah harapan di hati beberapa orang kuat dari seberang. Mereka telah melakukan perjalanan lebih jauh di pantai lain, dan mereka juga tahu beberapa kata dari mulut orang-orang kuat di jiwa suci dan alam abadi, dan mereka juga memahami betapa kuatnya Dewa Jahat Tirani, penguasa dunia ibu saat ini, adalah. Mungkin dia bisa melawan sampai akhir. Ketika orang tidak punya pilihan, mereka akan berpegang teguh pada satu-satunya harapan, dan segera semua orang yang berwawasan luas di dunia induk akan mengalihkan perhatian mereka ke Dewa Jahat. Ini adalah kasus di dunia ibu, dan tempat kelahiran Luo Zeng tidak dapat melarikan diri. Setelah hanya puluhan nafas, Land of Beginning juga diselimuti oleh gelombang suara yang terus-menerus. Namun, dekonstruksi internal tanah kelahiran pertama berkali-kali lebih sederhana daripada dekonstruksi dunia ibu. Kecuali lempeng benua, pemakaman lisan, dan Guiksu, bagian lainnya sangat kosong. Luo Zeng menggunakan energi negara yang ekstrim untuk membangun pesona besar untuk menutupinya. Meskipun penghalang tidak dapat sepenuhnya memblokir gelombang suara, setelah 2 pertahanan, suaranya sudah sangat kecil. Meskipun masalah yang disebabkan oleh gelombang suara melambat, kepanikan mulai menyebar. Pemakaman Guiksu, Goddess Domain dan Continental Plate masih dalam kondisi baik, kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa akhirnya, dan mereka terus hidup di masa lalu. Tetapi semua orang di Gunung Li berasal dari dunia induk,
dan beberapa elit agak memahaminya, mengetahui bahwa mereka akan takut ketika akhir zaman tiba. Nuwa tidak menyimpan berita akhir, tetapi mengumumkannya kepada publik. Panik atau tidak, semua orang harus menghadapi momen ini, dan menurutnya semua orang harus tahu. Di puncak domain dewa, banyak orang suci berkumpul bersama, mereka dipanggil oleh Luo Xiao, tidak jelas apa yang terjadi. Luo Xiao berdiri dengan tangan di belakang, dan dengan ekspresi serius, dia mempopulerkan hal yang terdengar baru dari akhir, dan kemudian memberitahu mereka bahwa akhir telah tiba. Wajah para wali yang semula cuek tiba-tiba berubah drastis. Domain dewa hari ini begitu damai, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada bencana seperti itu. Orang-orang suci ini, seperti orang-orang berwawasan di dunia ibu, dengan cepat menggantungkan harapan mereka pada Luo Zeng. Putramu dapat menciptakan dunia yang berkali-kali lebih besar dari domain dewa. Tidak bisakah dia menangani finalitas ini? Ya, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan Luo Zeng dalam kekacauan ini. Kami percaya itu Luo Zeng. Orang-orang kudus itu sangat bertekad, bagaimanapun juga, satu-satunya harapan. Tentu saja Luo Xiao memahami perasaan mereka, tetapi dia hanya bisa mengungkapkan persetujuannya dengan senyum masam, meskipun dia dan orang-orang kudus ini agung di domain dewa, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di hadapan akhir. Di rumah abadi, Luo Nian berdiri di halaman kosong dan menatap langit. Tubuhnya lebih sensitif, dan persepsinya tentang fluktuasi energi jauh lebih kuat daripada orang biasa, bahkan jauh lebih kuat daripada Luo Zeng. Nian Ning Yudi melihat ke belakang pintu dan memanggil. Luo Nian berbalik dan tersenyum pada ibunya, "Ibu, sudah dimulai." Ning Yudi mengangguk, dia tahu arti kata-kata Luo Nian. "Aku ingin bertarung, aku ingin melindungi dunia ini, melindungi ibu," kata Luo Nian dengan sedikit fanatisme. Ning Yudi tidak keberatan untuk pertama kalinya, tetapi matanya menunjukkan mata yang setuju. Di pemakaman Guiksu, Hua Tianming duduk di atas batu nisan besar yang dimutilasi sambil memegang satu pedang. Hari-hari ini, Hua Tianming telah menyerap metode yang diajarkan oleh pohon pahit kepadanya, dan dia dapat mengerahkan kekuatan penuh dari benda suci ini. Dia tidak pernah menganggap akhir sebagai tujuannya, dan dia bahkan tidak tahu banyak tentang akhir sebelum itu. Tetapi mengetahui bahwa akhir akan datang, dia tidak berniat untuk tidak ikut campur, dan siap untuk keluar kapan saja. Gelombang suara tiba-tiba berhenti setelah 3 hari, 3 malam dan 36 jam. Seluruh dunia yang kacau mendapatkan kembali ketenangan dalam waktu singkat, dan beberapa orang dari berbagai ras di dunia induk secara bertahap menyembuhkan pendengaran mereka. Meskipun gelombang kejut yang mengerikan menghilang, suasana hati mereka tidak membaik tetapi menjadi lebih berat. Beberapa alien mulai membaca buku-buku kuno, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Cina Tengah. Seorang lelaki tua membuka sebuah buku kuno dengan tangan gemetar. Buku kuno ini ditulis oleh pendahulu umat manusia ini, dan mencatat kisah babak final. Di penghujung hari, guntur menghancurkan segalanya dengan suara, dan mantra Dewa Murni melindungi 6 orang suci dengan cahaya. 6 orang suci merujuk pada 6 dewa kekacauan kuno. 6 yang beruntung akan dipilih di dunia ibu kita. Untuk dipilih sebagai keberadaan dewa kuno kekacauan, syarat pertama adalah kekuatan yang kuat, dan yang terlemah harus berada di alam jiwa suci. Kedua, diperlukan sedikit keberuntungan. Mengetahui alam jiwa suci rahasia ini, alam abadi penuh dengan harapan di hati mereka, berharap salah satu dari 6 tempat akan datang kepada mereka. Itu tiket ke babak kekacauan berikutnya. Om. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di dunia ibu, dan setelah sinar cahaya ini muncul, langsung menuju aula yang dibangun oleh dewa jahat. Lantai 2 aula utama. Banyak alam jiwa suci dan alam abadi dengan rakus menyerap kekuatan garis keturunan. Dewa jahat memandang orang-orang ini tanpa ekspresi, meskipun dia sangat murah hati, dia sebenarnya sangat muak di hatinya. Namun dalam waktu dekat, ia masih membutuhkan umpan meriam ini untuk mendukung adegan tersebut, dan kini ia hanya bisa memuaskan mereka dengan sabar. Om, sinar cahaya langsung menembus aula hitam dan menyelimuti salah satu jiwa suci. Alam jiwa suci masih mencerna kekuatan darah yang baru saja dia serap, setelah membuka matanya dan melihat cahaya menutupi seluruh tubuhnya, dia tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia terpilih sebagai dewa kuno putaran berikutnya di dunia yang kacau, dan menjadi penguasa kebenaran ketika keberadaan. Seluruh orang yang bahagia bangkit. Apakah ini dipilih sebagai dewa kekacauan kuno? Bahkan jika kita tidak bisa melawan akhir, itu bisa bertahan sampai era kekacauan berikutnya. Beruntung. Kekuatan orang ini sangat lemah, mengapa dia memilihnya? Ini tidak adil.
Kenapa bukan aku? Orang-orang Saint Soul Realm dan Immortal Realm di aula utama diundang untuk menggabungkan kekuatan darah di sini, dan mereka semua puas pada awalnya, tetapi melihat bahwa beberapa dari mereka adalah dipilih sebagai dewa kekacauan kuno, hati mereka sangat tidak seimbang. Tapi sinar cahaya ini juga mengingatkan orang-orang ini bahwa ada 6 dewa kuno kekacauan, dan mereka masih punya kesempatan. Orang asing yang terpilih masih sangat bersemangat, siapapun yang mendapat kesempatan untuk diantar ke era kekacauan berikutnya akan sangat gembira. Tapi dia hanya bersemangat sebentar, ketika dia melihat bayangan di depan matanya, bayangan hitam sudah dekat dengannya, dan bayangan hitam itu mengulurkan tangannya dan meraih lehernya. Sombra adalah dewa jahat. Alam jiwa suci sedikit bingung, tidak tahu mengapa dewa jahat ingin menyerangnya, jadi dia bertanya dengan ketakutan, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mengerti? Ini adalah putaran terakhir dari era kekacauan. Mungkin ada babak berikutnya dari era kekacauan, apa gunanya memilih dewa kuno kekacauan?" Dewa jahat itu berkata tanpa emosi. Tapi, ia tidak bisa keluar dari mulutnya. Cahaya hitam di tangan dewa jahat menyala, dan tubuh jiwa suci ini telah berubah menjadi kumpulan uap berwarna-warni, yang menyebar ke segala arah, cara membunuh orang sebelumnya. Kerumunan Saint Soul Realm dan Immortal Realm ketakutan. Bahkan jika tidak ada putaran berikutnya dari dunia kekacauan, tidak perlu membunuh orang. Hanya pada saat inilah mereka secara tidak sadar memahami bahwa dewa jahat yang tampaknya murah hati ini tidak pernah menjadi tunggul yang baik. Baru saja mereka berharap bisa menjadi dewa kekacauan kuno, tetapi sekarang hati mereka telah berubah 180 derajat, takut akan sial jika langsung dibunuh oleh dewa jahat ketika sinar cahaya itu jatuh ke kepala mereka. Sebentar lagi, cahaya kedua muncul. Sinar cahaya ini langsung menembus ke tempat kelahiran, jatuh ke arah lisan, dan mengenai Fuxi yang berdiri di atas platform Zamrud. Saat Nuwa dan yang lainnya melihatnya, mereka sedikit terkejut, lalu tersenyum penuh pengertian. Di babak era kekacauan ini, Fuxi mungkin adalah orang yang paling terobsesi dengan akhir, tidak mengherankan jika dia terpilih sebagai dewa kekacauan kuno. Fuxi menunjukkan senyum masam, setelah bekerja keras begitu lama, saya masih belum bisa memenuhi harapan umat manusia. Apakah ini kompensasi saya? Kompensasi ini tidak bisa dipenuhi, canda Nuwa. Mereka juga tahu bahwa ini adalah babak terakhir dari era kekacauan, dan tidak akan ada lagi reinkarnasi. Kemudian balok ketiga, balok keempat, balok kelima, dan balok keenam keempat. Balok ini semuanya jatuh di aula hitam dewa jahat. 3 alam jiwa suci dan 1 alam abadi semuanya dibunuh oleh dewa jahat di tempat, dan semua orang yang hadir terdiam. Setelah dewa-dewa kekacauan kuno disegel, dunia yang kacau memulai putaran pembersihan diri lainnya. Babak pembersihan ini untuk memastikan bahwa semua makhluk di dunia yang kacau akan terbunuh, tetapi seperti petir terakhir, karena tidak ada makhluk hidup di dunia yang kacau karena penurunan peringkat, babak pembersihan ini tidak berguna. 3 hari lagi berlalu. Di satu sisi dinding bagian dalam dunia yang kacau, retakan kompleks tiba-tiba muncul. Retakan ini terhubung satu sama lain untuk membentuk lingkaran sihir besar berbentuk cincin, dan sebuah jarum secara bertahap muncul di tengah lingkaran sihir. Ketika jarum pertama kali muncul, itu hanya seukuran jarum bordir, dan itu tidak bisa lebih kecil dibandingkan dengan seluruh dunia ibu. Tapi jarum ini terus memanjang keluar. 1 inci, 10 inci, 100 inci. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 1 juta kaki. Jarum itu sendiri tidak hanya memanjang tanpa batas jarak, tetapi juga terus melebarkan diameternya, kurang dari setengah selama 1 jam, jarum waktu membengkak menjadi raksasa. Tak lama setelah jarum muncul, Sentinel Tulhu dan Luo Zeng menyadarinya. Sebuah pikiran terlintas di benak mereka hampir bersamaan, siapa yang akan menjadi sasaran jarum ini terlebih dahulu. Umumnya, hanya ada 1 tempat kelahiran di babak kekacauan, tetapi ada 3 tempat kelahiran di babak kekacauan ini siapa yang akan diserang oleh jarum. Di tempat pemakaman, keturunan melayang di udara. Di depannya ada putaran piringan Dharma yang rumit, yang persis sama dengan lingkaran Dharma yang menetaskan jarum. Raja Roh Ular berkata dari samping, struktur subdunia benar-benar indah. Jam pasir waktu mengontrol waktu mulai ulang, dan kemudian jarum mengakhiri segalanya dan memasuki reinkarnasi berikutnya. Saya sangat mengaguminya dari lubuk hati saya, hati pencipta sub. Dunia metode ini ditemukan oleh Downgrade. Untuk menurunkan dunia utama, ia merancang metode seperti itu sebelumnya untuk menipu Raja Roh Ular, dan juga menipu seluruh gerbang 4 roh untuk membangunnya, setelah sub dunia lain. Untuk Raja Roh Ular, ini seharusnya menjadi aib,
tetapi digunakan untuk menyanjung mereka yang diturunkan peringkatnya. Metode di dunia ekstrim bawah ini tidak layak disebut. Pria yang terdegradasi itu memainkan piring Dharma dengan kedua tangannya sambil berbicara. Jarum besar itu terus-menerus menyesuaikan arahnya dan tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Wajah dewa jahat penjaga yang memantau semua ini akhirnya menjadi serius. Dia telah menentukan sudut jarumnya, dan itu langsung menuju ke dunia ibu. Di aula hitam, dewa jahat itu sendiri telah menerima peringatan dari penjaga. Targetkan dunia ibu terlebih dahulu. Apakah kamu memandang rendah aku? Dewa jahat itu sedikit tertekan. Master Tongtian di sebelahnya tersenyum ringan. Saya ingat bahwa dalam lebih dari 300 putaran era kacau, ada tempat kelahiran dan kelahiran kembar. Setelah jarum di ujungnya menghancurkan tempat kelahiran pertama, itu menghancurkan yang kedua, selalu ada urutannya, tapi tidak akan ada pengecualian. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa jarum di ujungnya bisa dimanipulasi. Alasan membidik dunia ibu semata-mata karena orang yang direndahkan merasa bahwa dunia ibu mudah ditangani. Perilisan Phantom Sky Vision oleh Sentinel Tulhu berkali-kali juga telah membangkitkan kewaspadaan para keturunannya. Ada juga orang-orang di dunia induk yang telah menguasai kekuatan ruang angkasa yang dalam, tetapi itu hanya keadaan pikiran, yang tidak berarti apa-apa, mata keturunan. Tapi Luo Zeng sekarang menguasai staf cincin langit dan memiliki semua kekuatan luar angkasa, yang bahkan lebih sulit di mata orang yang terdegradasi. Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Han Ge bertanya. Wajah dewa jahat menunjukkan pandangan kontemplatif, dan dia tiba-tiba menatap Han Ge dan berkata, haruskah tubuh pengkhianatmu abadi? Menyebabkan kerusakan pada tubuh, kata Han Ge dengan bangga. Bagaimana kalau kamu keluar untukku? Dewa jahat itu tiba-tiba menyarankan. Han Ge terkejut sesaat, dan bertanya kembali, apa rencanamu? Senyum aneh muncul di wajah dewa jahat, berikan hadiah pertemuan yang terdegradasi, jangan membuatnya memandang rendah diriku. Jarumnya masih menjulur, jarum itu sendiri seperti bambu yang tumbuh liar, ia tidak akan berhenti sampai ia menghancurkan sasarannya. Meski jarum tumbuh dengan cepat, jarak dari sisi kekacauan ke dunia induk tidaklah dekat, dan hanya membutuhkan setengah jarak dalam 2 hari. Di platform Zamrud, Luo Zeng memanggil semua orang untuk membahas tindakan balasan. Luo Nian, Hua Tianming, Pohon Pahit, Wendy Xi, Yuan Shi Tianzun, Taisang Laojun dan pahlawan lainnya hanya memiliki jejak roh dan jiwa, dan avatar dari 3 dewa kekacauan kuno semuanya terdaftar. Meski kiamat semakin dekat, suasananya belum tentu membuat murung. Di babak kekacauan ini, kekuatan yang mereka kuasai seharusnya lebih kuat dari Finalian, dan seharusnya tidak sulit untuk menjatuhkan jarum itu. Ayah, sejak akhir telah tiba, biarkan aku bertarung. Luo Nian mengajukan diri. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan memancar dari tubuhnya. Kekuatan ini murni dan kuat, dan jauh lebih rendah dari pusat kekuatan alam abadi lainnya dan bahkan 3 dewa kekacauan kuno. Luo Zeng melihat semangat juang yang kuat dari Luo Nian, dan dia berkata, Nian memang sangat membantu kami, tetapi kamu tidak bisa bergerak sekarang. Mengapa? Luo Nian sedikit bingung, dia merasa bahwa dia telah membuktikan dirinya kepada ayahnya kekuatan. Karena jarum itu tidak ditujukan pada kita, kata Luo Zeng, itu ditujukan pada dunia ibu. Mendengar ini, suasana di Emerald Stage menjadi lebih santai. Ini menyelamatkanmu dari masalah. Mari kita tunggu dan lihat saja. Karena jarumnya diarahkan ke dunia ibu, cukup bagi dewa jahat untuk meminum sepoci. Bulu mata Nuwa sedikit bergetar, dan dia berkata, dewa jahat dapat mengambil alih akhir, dan dengan karakternya, saya khawatir ngengat akan lahir, kita harus berhati-hati. Meskipun dewa jahat akan bergandengan tangan dengan Luo Zeng sebelumnya, kata-kata dewa jahat memiliki tidak pernah dipercaya. Fuxi setuju, para dewa jahat tentu saja harus diwaspadai, tetapi keturunannya harus lebih waspada. Dia akan menyerang ketika dunia induk dihantam. Kami takut tidak bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Dewa jahat memang penuh kebencian, tetapi kekuatan penghancurnya tidak cukup. Yang terdegradasi sangat menakutkan. Yang penting dewa jahat tidak memiliki ide dan kemampuan untuk merendahkan dunia, bahkan jika dewa jahat menang pada akhirnya, dia tidak akan benar-benar menghancurkan segalanya sesuai dengan kehendak Raja Roh Burung. Luo Zeng mengangguk dan mengangguk, kita hanya bisa menunggu jarum datang dan memainkannya dengan telinga. Jika dewa jahat kalah, mungkin kita harus membantu peradaban. Yang lahir di setiap putaran kekacauan berbeda, dan cara merawat jarum itu juga bagus. Tidak sama. Pernah ada peradaban yang secara akurat memprediksi di mana jarum itu lahir,
dan mengatur formasi besar di dinding bagian dalam kekacauan terlebih dahulu, mencoba untuk menutup jarum keluar dari kekacauan dan menghilangkan jarum sejak awal, tetapi berakhir dengan kegagalan. Ada juga beberapa peradaban yang memilih untuk keluar dengan kekuatan penuh, memasang penghalang, mengejar dan mencegat jarum yang tumbuh di sepanjang jalan, tetapi mereka tetap gagal. Peradaban manusiano seperti kebanyakan peradaban dan mengandalkan token paling kuat dari sisi lain, mengumpulkan kekuatan pada satu leluhur manusia, melawan jarum. Dengan darah dan daging satu orang, tetapi tetap tidak bisa lepas dari kegagalan. Sejak itu, berbagai peradaban aneh telah lahir di ribuan era yang kacau, dan ada banyak cara untuk melawan jarum, dan tidak pernah ada yang berhasil. Sebaliknya, makhluk di zaman yang kacau balau ini sama sekali tidak siap. Sampai jarum mendekat, masih belum ada pergerakan di ketiga tempat kelahiran tersebut. 2 hari kemudian, jarum itu muncul 50 juta mil jauhnya dari dunia induk, dan pada saat yang sama ia mendekat dengan cepat. Ayo, ayo, penjaga jahat itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan mengguncang rantai hitamnya. Dalam waktu sebatang dupa, jarumnya sudah mencapai 30 juta mil. Di sebatang dupa lainnya, jarumnya masih 10 juta mil jauhnya dari dunia induk. 5 juta mil, 1 juta mil, 500.000 mil, 100.000 mil. Pada jarak ini, dewa jahat penjaga dapat dengan jelas mengamati dengan tubuh fisiknya. Ujung depan jarum ini sangat tipis, setipis jarum sulam, namun diameter seluruh badan jarum sebenarnya sama dengan diameter dunia induk, sehingga jarum tidak menembus dunia induk, melainkan akan mengacaukan segalanya di dunia ibu. 50.000 mil, 10.000 mil, 3.000 mil. Pada jarak seperti itu, raksasa seperti itu sebenarnya terikat erat satu sama lain. Apakah kamu tidak akan bergerak? Tulhu Sentinel menatap tajam. Mengapa kamu tidak berencana melakukannya? Luo Zeng bergumam. 6 pasang mata majemuk dari orang yang terdegradasi berkedip, dan dia tidak dapat memahami reaksi di dunia ibu, jadi dia berkata dengan suara rendah, meninggalkan perlawanan dan menunggu kematian. Semburan fluktuasi ruang. Titik. Hange muncul di depan jarum. Dibandingkan dengan jarum besar, ukuran kecil Hange hampir bisa diabaikan. Tapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, dia mengangkat sayapnya dan menyerbu ke depan. Ini ditusuk. Ujung jarum itu menancap ke tubuh Hange dan keluar dari belakang. Hange gagal menghentikan jarumnya, tetapi didorong ke depan oleh jarum, dan hendak mengenai dunia ibu, tetapi Hange tersenyum, saatnya melakukannya. Sebuah lubang hitam dilepaskan dari tubuh Hange, dan meluas dengan kecepatan yang sangat cepat, meluas dari ukuran seseorang ke ukuran dunia ibu dalam satu nafas. Jarum yang awalnya mengenai dunia induk jatuh ke dalam lubang hitam besar. Wow, wow, wow. Pada saat yang sama, sebuah lubang putih muncul di sisi lain dunia induk. Lubang putih itu juga membesar seukuran dunia induk dalam waktu singkat, dan arah yang menghadap lubang putih itu adalah tempat pemakaman. Setelah lubang putih terbentuk dalam sekejap, jarum langsung dibor darinya. Jarum itu sendiri masih memanjang dengan kecepatan tinggi, dan kecepatan bergegas ke depan tidak lambat sama sekali. Dan jarak antara tempat penguburan terakhir dan dunia induk tidak jauh, dan saya hanya melihat jarum itu berlari menuju tempat penguburan terakhir. Luo Zeng memproyeksikan adegan mengejutkan ini di Emerald Stage, dan semua orang bisa mengamatinya. Apakah ini lorong luar angkasa? Mo berkata dengan mata terbelalak. Lubang hitam dan lubang putih jelas merupakan dua ujung saluran luar angkasa. Semua orang di Emerald Terrace dapat dengan mudah membangun saluran luar angkasa, tetapi akan mengejutkan jika membangun saluran luar angkasa untuk dilewati jarum. Saluran luar angkasa ini sangat besar sehingga dunia induk dapat langsung dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah lubang bolak-balik dalam kondisi ekstrim yang sangat kosong, jelas Luo Zeng. Lubang hitam adalah lubang depan yang bisa menelan segalanya, dan hanya bisa masuk dan keluar, dan lubang putih adalah lubang belakang, hanya bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Setelah jarum masuk ke lubang hitam, hanya ada satu jalan tersisa, yaitu keluar melalui lubang putih. Trik Dewa Jahat, Nuwa memuji. Aku tidak tahu bagaimana yang diturunkan akan mengambilnya, jarumnya sangat cepat. Kata Kusu. Benar-benar tiba-tiba Dewa Jahat membangun lubang bolak-balik, dan jarum dengan cepat mendekati tempat pemakaman. Jika downgrade telah mempersiapkan sebelumnya, itu akan baik-baik saja, dan akan sulit untuk mengubah arah jarum ketika sesuatu terjadi secara tiba-tiba. 300 mil, 100 mil, 10 mil, 1 mil, jarum itu akan menembus ke tanah kuburan. Tetapi pada jarak 1 mil, jarum itu tiba-tiba berhenti dan berhenti menjulur ke depan, seolah-olah raksasa dengan kekuatan tak terbatas mencengkeram jarum itu. Di tempat penguburan terakhir,
Piring Dharma di depan orang yang direndahkan telah berubah menjadi merah tua. Dalam suatu krisis, dia menghentikan jarum dengan paksa, dan ada jejak kemarahan di 6 pasang mata majemuk. Dia tidak melakukannya berharap bahwa dewa jahat masih mengesampingkan keadaan ekstrim, apalagi dewa jahat akan menempatkannya bersama dalam situasi seperti itu. Tempat pemakaman hampir hancur. Semua orang di Emerald Stage juga terkejut. Kenapa jarumnya berhenti? Panjang jarumnya tidak cukup. Tidak? Nuwa menampakkan tatapan aneh di matanya, jarumnya dikendalikan oleh keturunan, dan dunia induk dipilih oleh keturunan. Tujuan pertama. Spekulasi Nuwa membuat orang lain tiba-tiba sadar. Apa? Tulhus Sentinel hampir membuka matanya saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, wajah dewa jahat itu sendiri juga sangat jelek. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Nuwa hampir seketika, dan berkata dengan sangat marah, jarum ini benar-benar dikendalikan oleh orang yang hina. Dewa jahatku terlihat sangat mudah untuk menggertak. Jika jarum berhenti memanjang, tidak akan ada kekuatan eksternal untuk mendorongnya, dan sekarang jarum itu hanya bersandar pada tempat pemakaman dan tetap tidak bergerak. Setelah menunggu beberapa tarikan nafas, titik hitam muncul di permukaan tanah pemakaman, dan titik hitam itu dengan cepat menyebar menjadi lubang hitam besar. Ini adalah lubang bolak-balik lain yang dibuat oleh orang yang diturunkan peringkatnya menggunakan keadaan ekstrim ultra kosong. Setelah orang yang diturunkan peringkatnya menyelesaikan konstruksi lubang hitam, dia mendorong lempengan Dharma di depannya, dan warna merah tertinggal di lempengan Dharma menghilang, dan jarum mulai bergerak maju lagi. Jarum itu tidak sempat menghancurkan tempat pemakaman itu, tetapi terperosok ke dalam lubang hitam besar. Lubang putih lain muncul di atas tempat pemakaman itu, dan jarum yang masuk ke dalam lubang hitam itu keluar dari lubang itu, lubang putih lagi, maju menuju dunia ibu lagi. Jarum ini pada akhirnya telah mengalami peluang kacau yang tak terhitung jumlahnya, dan pada dasarnya setiap kali itu adalah pembunuhan instan satu pukulan. Tidak peduli seberapa kuat dan istimewanya, token pihak lain tidak dapat mengubah jalurnya. Tapi sekarang jarumnya telah diganti 4 kali berturut-turut, terus memanjang ke depan di ruang yang terdistorsi. Melihat jarum terus-menerus berlari menuju dunia ibu, kemarahan di wajah dewa jahat itu menghilang, digantikan oleh semacam kegembiraan. Dia merasa bahwa orang yang direndahkan memandang rendah dirinya dan berani mengambil inisiatif untuk menyerang dunia ibu, maka dia akan membuat orang yang direndahkan itu menyesal telah memilih pasangan yang salah. Dia melambaikan tangannya sedikit. Keadaan ekstrim ultra kosong ditawarkan lagi. Kekuatan di luar angkasa sangat kuat, tetapi kerugiannya adalah sangat menghabiskan energi. Membuat lubang bolak-balik untuk jarum untuk masuk dan keluar adalah konsumsi yang bagus untuk dewa jahat, dan itu membutuhkan kekuatan untuk menyesuaikan dunia ibu dengan panik. Sekarang dewa jahat penuh dengan semangat juang, dia secara alami tidak peduli dengan konsumsi ini. Lubang bolak-balik baru muncul lagi, dan lubang hitam dan lubang putih pada dasarnya muncul bersamaan, mengembalikan jarum. Ini adalah lubang perjalanan putaran ketiga. Lubang hitam menerima jarum, dan lubang putih memuntahkan jarum, tiba-tiba maju lagi menuju tempat pemakaman. Orang yang diturunkan peringkatnya melihat jarum didorong kembali, dan ada jejak rasa dingin di 6 pasang mata majemuk. Jelas menyadari bahwa pria di dunia ibu berani menantangnya. Saya tidak tahu berapa banyak energi ekstrim yang Anda miliki. Namun, apakah energi dari dunia ibu cukup untuk Anda sia-siakan? Ini dia, keturunan membangun lubang bolak-balik keempat, dan mengembalikan jarum ke dunia ibu. Energi keadaan ekstrim jauh dari mudah digunakan oleh makhluk 3 dimensi, jika lubang bolak-balik dibuat dengan frekuensi setinggi itu, energi dunia induk akan cepat habis, dan akhirnya tetap tidak bisa lolos dari nasib kehancuran. Keturunan percaya akan hal ini, jadi mereka akan mengutamakan berurusan dengan dunia ibu. Sebaliknya, Luo Zeng jauh lebih sulit, karena darah asal dapat memberikan energi yang tak ada habisnya. Melihat jarum dikirim kembali, dewa jahat sedikit mengernyit, dia berbalik ke satu arah dan menatap tanah kelahiran tidak jauh. Luo Zeng, kamu terlalu santai, kamu mungkin juga membantuku daripada menonton pertempuran dari kejauhan. Dewa jahat dengan cepat mengorbankan lubang bolak-balik kelima. Lubang hitam bolak-balik menelan jarum, dan lubang putih itu menghadap ke tempat kelahiran Luo Zeng. Semua orang di panggung giok fokus pada gerakan jarum. Jarum yang berubah arah 4 kali berturut-turut terlihat seperti ular besar yang melingkar maju mundur, tetapi monster sebesar itu bergerak seperti benang jarum di angkasa, dan semua orang terlihat bersemangat saat melihatnya dengan gugup. Inilah akhirnya, pembunuh mengerikan yang menghancurkan ribuan peradaban. Tapi mereka bermain dengan mereka di telapak tangan mereka.
Lubang putih. Luo Nian melihat lubang putih yang muncul menunjuk ke tempat kelahiran. Melihat ini, yang lain juga menjadi gugup. Jika tidak ada yang dilakukan, jarum ini akan mengenai tanah permulaan dalam beberapa tarikan napas, menghancurkan benda-benda yang hancur di pemakaman Lisan dan Guiksu. Benar saja, dewa jahat akhirnya menendang bola. Luo Zeng tampak seperti dia telah sudah mengharapkannya. Dewa jahat mengetahui posisi Luo Zeng dengan sangat baik, jadi dia berinisiatif untuk melemparkan kentang panas ini ke Luo Zeng. Luo Zeng sendiri sudah siap, tetapi dia tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, dan klon perlahan melayang. Energi yang berputar di lingkaran di atas kepala klon adalah kondisi ekstrim yang sangat kosong. Lubang bolak-balik ke-6 dibuat oleh Luo Zeng. Lubang hitam menelan jarum seperti biasa, tetapi Luo Zeng tidak mengembalikannya ke dewa jahat, dan lubang putih terbuka lagi menghadap tempat pemakaman. Jarum yang berputar-putar bergegas menuju downgrade dengan jujur. Hehe, ini persatuan, ejek yang terdegradasi. Raja Roh Ular di sebelahnya bertanya, tidak bisakah jarum ini terus berputar? Aku bisa melepaskan lubang bolak-balik sepanjang waktu, dan pria bernama Luo Zeng itu juga bisa melakukannya. Dunia ibu ini mengapa melakukannya? Orang yang diturunkan peringkatnya bertanya balik. Seperti Luo Zeng, sumber energi tidak bergantung pada tempat kelahiran, memiliki energi yang tidak terbatas, dan dapat membuat lubang bolak-balik dalam jumlah tak terbatas. Tapi dunia ibu tidak bisa melakukannya. Keseimbangan berumur pendek ini cepat atau lambat akan rusak karena habisnya energi dunia ibu. Orang yang diturunkan peringkatnya tidak terburu-buru sama sekali. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, situasinya hanya akan menjadi semakin kuat baginya. Jadi dia mengulurkan tangannya dengan ringan, dan lubang bolak-balik ketujuh muncul, dan jarum terbang menuju dunia ibu seperti biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, roh jahat itu mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan, melepaskan lubang bolak-balik ke-8. Dia masih tidak membiarkan Luo Zeng mengabaikannya, dan mengarahkan jarum ke tempat kelahiran Luo Zeng. Namun setelah melepaskan lubang bolak-balik, wajah dewa jahat menjadi waspada. Meskipun dunia induk telah berkembang lebih dari 1000 kali, dan energi yang tersimpan di dalamnya tidak lagi seperti dulu, energi yang dikonsumsi oleh lubang bolak-balik terlalu besar, dewa jahat melepaskan 4 lubang bolak-balik dalam satu baris dan menghabiskan sebagian besar energi berat di dunia ibu, mendorong jarum ini ke bawah. Dunia ibu mungkin tidak dapat mendukungnya. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan dewa jahat tidak memiliki jalan keluar. Situasi ini jelas, siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu akan kalah. Segera Luo Zeng melepaskan lubang bolak-balik ke-9. Keturunan melepaskan yang ke-10. Dewa jahat mengorbankan yang ke-11, 12. 13. Jarum mengebor masuk dan keluar dari berbagai lubang hitam dan lubang putih, dan setelah berkelok-kelok 13 tikungan, jarum itu masih terus-menerus menuju dunia induk. Keadaan kosong yang ekstrim. Dewa jahat melepaskan lubang bolak-balik ke-14. Dia menyerap energi redundan yang tersisa di dunia ibu, dan mulai berubah menjadi lubang bolak-balik, tetapi prosesnya berhenti di tengah transformasi. Energi Shenrong telah habis. Dewa jahat mengangkat alisnya dengan keras, dan ada sedikit kegelisahan di matanya. Master Tongtian melihat keanehan dewa jahat, dia tahu betapa berlebihannya konsumsi energi ekstrim, dan dewa jahat mungkin tidak akan bertahan lama. Jarum itu masih mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu akan mengenai dunia induk paling banyak dalam lebih dari 10 napas. Pada saat ini, sudut mulut dewa jahat tiba-tiba muncul, memperlihatkan lengkungan mencibir. Kapan saya menjadi ibu mertua seperti itu? Betapa kejamnya dewa jahat di masa lalu, dia bisa mengorbankan segalanya, masa depan, keluarga, kekuatan, status, dan bahkan nyawa demi tujuan, hanya untuk bersaing dengan Luo Zeng, yang merupakan dewa ciptaan. Sekarang dewa jahat telah menguasai dunia ibu, temperamennya secara tidak sadar telah banyak mereda, dia mulai peduli pada Xiuzu, Sentu yang bekerja keras untuk menyenangkannya, dan semua makhluk hidup di dunia ibu. Begitu orang memiliki kekhawatiran, mereka akan memiliki kelemahan. Dewa jahat menyadari bahwa kebaikannya akan menyebabkan semua kerugian. Dunia ibu yang begitu luas dan luas memiliki lebih dari energi kecil ini, gumam dewa jahat. Surat wasiatnya ditransmisikan di dunia ibu, dan segera datang ke negara bagian Tianchen. Prefektur Tianchen milik negara bagian besar milik klan Shenrong, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya pada dasarnya adalah ras manusia. Ketika kehendak dewa jahat turun, semua orang di negara bagian Tianchen mengangkat kepala. Entah itu para dewa, dewa sejati atau pihak lain, ketika mereka merasakan kehendak ini,
mereka penuh ketakutan dan ketakutan, mereka tidak tahu nasib apa yang akan mereka hadapi. Dunia ibu dipertaruhkan, kamu harus berkontribusi untuk menyelamatkan dunia ibu. Suara dewa jahat terdengar di telinga semua orang. Selama orang yang masih terjaga mendengar ini, mereka akan segera memiliki firasat buruk di hati mereka. Ini untuk mereka korbankan. Mengapa? Untuk mati bersama? Mengapa mengorbankan kami untuk menyelamatkan sebagian besar dari yang lain? Kami tidak yakin. Tapi dewa jahat tidak bisa membiarkan mereka menolak untuk menerimanya. Kleter, beberapa tumbuh-tumbuhan, tanah, dan pasir dengan cepat melayang di udara, berubah menjadi bubuk, dan akhirnya menghilang. Lalu batu, rumah, ternak, dan orang-orang yang terus melawan semuanya tersedot oleh kekuatan yang tak tertahankan. Mit udara, membusuk, menghilang. Terakhir, ada lapisan tebal, gua, batuan dasar yang terendapkan di bawah tanah, dan makhluk yang bersembunyi di bawah tanah juga tersedot ke udara dan menghilang. Zat-zat ini tidak benar-benar hilang, semuanya diubah menjadi energi. Pada akhirnya, dewa jahat benar-benar mengosongkan prefektur Tianchen, hanya menyisakan lapisan cangkang setebal 3 atau 4 mil. Jika cangkang tipis ini diubah menjadi energi, sebuah lubang kecil akan terbuka di dunia induk, yang akan membuat Luo para wajib militer dan degrader merasakan kerapuhan dunia ibu. Tanda seru. Tidak hanya negara bagian Tianchen yang dilubangi, tetapi juga negara bagian Lai, negara tanpa nama, negara bagian Dahe, negara bagian Tianqi, lebih dari 30 negara bagian, ratusan ras, ratusan miliar makhluk. Setelah mendengar kata-kata dewa jahat, dia menjadi kehilangan nyawanya dan tubuh yang membawanya. Semuanya terjadi dalam beberapa tarikan napas. Energi yang diubah oleh zat-zat ini berhasil membantu dewa jahat menciptakan lubang bolak-balik lengkap ke-14. Lu Chuanxiu, orang kuat di alam jiwa suci di negara bagian Tianchen, berkultivasi di aula hitam dewa jahat, dan dia adalah salah satu orang kuat yang diundang oleh dewa jahat. Lusinan token kehidupan dari sukunya digantung di tubuh Lu Chuanxiu, dan semua token kehidupan yang ada padanya hancur saat prefektur Tianchen dihancurkan. Apa yang terjadi? LV Chuanxiu meratap dan mengulurkan cermin perunggu besar, di mana dia bisa melihat negara Tianchen yang kosong. Semua yang ada di negara bagian itu telah hilang, ya Tuhan, negara Tianchen telah hilang. Mengapa? Bukan hanya Lu Chuanxiu yang sedang meratap, tetapi anggota lain dari suku Trom juga menemukan bahwa lampu kehidupan suku tersebut padam, meskipun tidak dapat memeriksa situasi suku tersebut, pasti mirip dengan apa yang terjadi di prefektur Tianchen. Hush, dewa jahat itu sendiri tiba-tiba muncul di samping Lu Chuanxiu, dengan satu tangan melingkari leher Lu Chuanxiu, dan memberi isyarat diam kepada semua orang. Mereka semua mengabdikan diri pada dunia ibu, kamu harus berterima kasih jika aku tidak melakukannya. Melakukan ini, kamu akan mati pada akhirnya. Aku Lu Chuanxiu mengepalkan tinjunya, urat nadinya terlihat. Tetapi ketika dewa jahat memeluknya dengan lembut seperti ini, semua kekuatan di tubuhnya menghilang, dan tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Setiap otot dan tulang di tubuhnya berubah menjadi bubuk dan diubah menjadi energi. Untuk menjadi manusia, kamu tidak hanya harus memahami risikonya, tetapi juga mengetahui yang baik dan yang buruk. Roh jahat itu menyeringai ke arah kerumunan, dan berjalan menuju lantai 3. Meskipun dewa jahat dengan tegas mengorbankan lusinan negara bagian besar pada saat terakhir, kecepatan lubang bolak-balik akhirnya melambat, dan kelambatan inilah yang membuat Luo Zeng dan orang-orang yang terdegradasi melihat beberapa petunjuk. Jarumnya hanya berjarak 500 mil dari dunia induk, dan dewa jahat mengorbankan lubang itu untuk bolak-balik. Energi dunia induk mungkin tidak cukup. Noah menunjukkan detail ini dengan tajam. Cepat atau lambat, akhir dari energi tak terbatas versus energi terbatas sudah pasti, kata khusus sambil menggelengkan kepalanya. Dengan ketiga pihak yang semuanya menguasai energi ekstrim, semua orang tampaknya berdiri di garis awal yang sama, tetapi dewa jahat dan dunia induk ditakdirkan untuk menjadi yang pertama tertinggal. Luo Zeng tidak berbicara, dan berkonsentrasi untuk mengorbankan lubang bolak-balik ke-15. Ke-16. Ke-17. Ke-18. Lubang bolak-balik besar yang ditumpangkan dalam pola yang rumit. Meskipun jarum bergerak maju, tidak mungkin mengetahui segmen mana yang termasuk segmen mana. Ketika dewa jahat melepaskan lubang bolak-balik ke-20, ratusan negara telah dikorbankan. Dahulu kala, Jisuan Yuan, Senong, dan Kong juga menghancurkan dunia ibu. Mereka menggunakan api ruang kecil untuk menghancurkan 300 negara besar berturut-turut. Tetapi itu bukanlah penghancuran dalam arti yang sempit. Meskipun kehidupan telah terbakar, materi masih ada, dan dasar lahirnya materi masih ada. Bahkan laut yang diuapkan oleh kobaran api akhirnya berubah menjadi hujan deras dan kembali menjadi tanah.
Tapi dewa jahat mengubah semua materi di dunia menjadi energi murni, dan melemparkannya ke dalam lubang bolak-balik yang sangat besar. Kehancuran semacam ini dari dasar panci tidak akan pernah bisa dibalikkan. Menghadapi keturunan yang agresif, Tulhu tampaknya hanya memiliki satu cara. Di tanah pemakaman mutlak, sebuah film cahaya biru terbentang di depan yang terdegradasi. Sebuah bola besar ditampilkan di tengah film cahaya. Bola ini adalah dunia induk, tetapi permukaan dunia induk ditutupi dengan bintik-bintik biru tua. Hehehe, orang yang terdegradasi mengeluarkan serangkaian tawa yang dalam, mengkonsumsi sejumlah besar materi menjadi energi tidak diragukan lagi meminum racun untuk memuaskan dahaga. Berapa banyak putaran yang bisa Anda tahan? Di platform Zamrud, ada juga sepotong cahaya biru di depan Luo. Zheng He juga memperhatikan dilema Dewa Jahat. Melihat postur ini, Dewa Jahat telah menghabiskan lebih dari 100 negara bagian, tapi kasihan semua makhluk hidup di dunia ibu. Luo Zheng menunjukkan belas kasihan. Dari sudut pandang Dewa Jahat, dia tidak salah sama sekali, Kusu berkedip. Jika negara bagian besar ini tidak dikorbankan, semua makhluk di seluruh dunia induk akan dihancurkan. Luo Zheng mengangguk, setuju dengan penilaian Nuwa. Wen Dizi, yang tidak pernah banyak bicara, berkata, belum tentu. Kusu, Luo Zheng, Nuwa dan sekelompok orang semua memandangnya. Wen Dizi, sebagai penguasa Great Conjecture Mansion, sangat berpengetahuan sehingga bahkan Kusu pun akan malu pada dirinya sendiri, dia takut akan ada pendapat tinggi lainnya. Bisakah semua orang membangun saluran luar angkasa dengan mudah? Tanya Wen Dizi. Fuxi dan yang lainnya mengangguk. Wendy mengulurkan dua jari, dan kekuatan ruang meledak dari ujung jarinya, dan saluran ruang tipis terbentuk di ujung jarinya. Diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam waktu singkat, ribuan lorong ruang angkasa dengan panjang 1 inci dibangun di antara inci persegi. Wen Dizi, apa yang kamu lakukan? Bitter Tree tampak bingung. Mendengar bahwa cabang bumi tidak menjawab, dia masih membangun lorong luar angkasa. Ketika dia telah membangun lebih dari 1.500 lorong, ruang di antara tangannya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Lorong ruang angkasa yang semula tertata dengan baik menjadi terjerat dan meledak terbuka. Namun pada saat ledakan, Wen Dizi menggosok tangannya dengan ringan, dan bola energi yang meledak langsung menghilang di tangannya. Apa artinya ini? Juggling. Fuxi tidak mengerti. Nuwa adalah orang pertama yang menyadari, jumlah saluran ruang angkasa di area yang sama terbatas, jika terlalu banyak, itu akan runtuh. Nuwa telah melakukan percobaan serupa sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya, Artinya alis Luo Zheng sedikit mengernyit. Kekuatan ruang yang terkandung dalam lubang bolak-balik lebih kuat. Ada terlalu banyak lubang bolak-balik di area yang sama, dan mereka cenderung runtuh, simpul Wen Dizi. Berapa banyak lubang bolak-balik yang bisa ditanggung daerah ini? Bitter Tree bertanya. Wen Dizi menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memprediksi, mungkin 20, 30, mungkin lebih. Jika lubang bolak-balik runtuh, apakah jarum terakhir di dalam lubang bolak-balik akan hancur? Tanya Fuxi. Wen Dizi masih menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menebak secara kasar berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan tidak mungkin akurat untuk setiap bit. Luo Zheng merilis 21 lubang bolak-balik. Keturunan merilis 22 lagi. 23 Dewa Jahat. Kompetisi setelah kedatangan terakhir menjadi membosankan. Satu-satunya variabel adalah Dewa Jahat yang berjuang untuk mendukung. Setiap kali dia mengubah bagian dari negara besar, mereka yang diundang olehnya dari alam jiwa suci dan alam abadi memiliki ekspresi kesedihan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Di dunia ibu, hidup mereka bukan milik mereka sama sekali bahkan jika Anda sedikit tidak bahagia. Anda akan diubah menjadi energi. Master Tongtian tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat serius dilihat dari tren ini, mereka sudah kalah. Segera setelah itu, keturunan melepaskan lubang bolak-balik 31, dan 62 gua besar telah muncul di area yang luas ini. Jarum itu seperti berjalan melalui labirin, dan tidak mungkin untuk mengetahui bagian mana darinya, di depan paragraf mana berikutnya. Dewa Jahat tidak ragu untuk mengubah lebih dari 30 negara bagian dan melepaskan lubang hitam. Saat ini, sekeliling lubang hitam sedikit terdistorsi. Anehnya, riak yang terdistorsi dari lubang hitam ini muncul di lubang hitam lain pada saat yang bersamaan. Setelah melihat pemandangan ini, Dewa Jahat menunjukkan senyuman, akhirnya di sini. Dewa Jahat itu sendiri memiliki puluhan ribu klon, dan mereka semua sangat cerdas. Di bawah pengaturan Dewa Jahat, setiap Dewa Jahat berpikir secara mandiri dan melakukan berbagai eksperimen aneh. Eksperimen luar angkasa adalah kategori yang sangat populer.
Jadi Dewa Jahat sangat jelas bahwa volume lubang bolak-balik yang begitu besar akan segera runtuh, dan inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Wow, Dewa Jahat melepaskan lubang putih lagi, dan riak juga muncul di sekitar lubang putih. Ketika riak menyebar ke lubang putih lainnya, semua lubang bolak-balik mulai berputar ke kiri dan ke kanan, terkadang melebar dan terkadang menyusut, dan saluran ruang angkasa yang pendek dan besar ini menjadi sangat tidak stabil. Sebagai keseluruhan yang kaku, jarum harus berkonflik dengan semua lubang bolak-balik. Beberapa lubang bolak-balik menahan jarum dengan erat saat menyusut, dan ruang serta jarum bergesekan satu sama lain untuk mengeluarkan gelombang suara melolong yang keras di dunia yang kacau, dan lubang bolak-balik juga bertabrakan dengan jarum saat mengembang, menghasilkan distorsi ruang yang lebih kuat. Ruang menjadi sangat kacau. Ini benar-benar dimulai. Hanya ada 32 lubang bolak-balik, dan ruang tidak tahan. Taisang Laojun berkata dengan heran. Luo Nian menatap lubang hitam dan putih dan bertanya, lubang bolak-balik sepertinya tidak bisa menangani jarum ini sangat keras. Tidak apa-apa. Untuk memotong dan memotong, ketiganya tanah primordial hanya akan terpengaruh oleh badai luar angkasa. Bagaimana jika pemotongan berlanjut? Luo Zeng bertanya. Jarum itu akan menanggung tekanan yang sangat besar, dan akan ditekan menjadi 9 tikungan dan 18 tikungan nyata oleh kekuatan ruang. Wen Dizi mengulurkan jari yang bengkok, lalu regangkan lurus. Dia menjentikkan jarinya. Tindakan ini sangat gamblang. Jarum itu akan menjadi kabel baja yang menyembul tiba-tiba, dan tekanan besar yang dilepaskan akan menghancurkan semua yang disentuhnya. Pada saat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Wen Dizi, 32 lubang bolak-balik runtuh pada saat yang sama, hanya menyisakan satu bagian demi satu jarum yang tergantung di udara. Jarum ini tidak patah, tetapi terbentuk setelah gangguan spasial ilusi. Pada saat lubang bolak-balik runtuh, jarum yang terpotong berputar seperti lintah yang meronta-ronta. Jarum yang bengkok itu sendiri adalah satu kesatuan, dan mereka akan secara paksa menerobos ruang yang runtuh, dan mereka pasti akan dipersatukan kembali secara keseluruhan. Ini adalah pertarungan antara volume dan aturan. Jarum mewakili volume yang tidak bisa dihancurkan, tetapi ruang telah dibagi secara intuitif. Buntut dari pertarungan ini pada level ini sangat kuat. Gelombang kejut berbentuk kipas, berbentuk tenda, dan bahkan berbentuk kepalan tangan meledak ke segala arah. Wow, gemuruh, boom, boom. Gelombang kejut besar berbentuk cakar meluncur ke arah tempat kelahiran Luo Zeng, dan mencabut sepotong besar di permukaan tempat kelahiran. Gelombang kejut seperti duri itu juga meninggalkan lubang besar puluhan mil di permukaan tanah kelahiran pertama. Tempat kelahiran Luo Zeng dan tempat pemakaman keturunan mempertahankan keadaan aslinya, tetapi mereka dapat menahan dampaknya. Tetapi Tulhu mengubah banyak zat dalam keadaan besar menjadi energi, dan banyak bagian dari dunia ibu hanya ditutupi dengan lapisan kulit yang tipis. Ketika gelombang kejut ini menghantam masa lalu, mudah untuk mengangkat lapisan yang tidak tebal dari dunia ibu. Setelah beberapa tarikan napas, permukaan dunia induk berlubang, seperti saringan. Namun, materi di area ini telah dilubangi, dan makhluk hidup telah dimusnahkan. Mendobrak lubang besar bukanlah masalah besar, tetapi wajah dewa jahat yang dijaga dengan hati-hati diperlihatkan kepada semua orang. Boom, boom, boom. Setelah berputar beberapa saat, jarum itu akhirnya menembus aturan ruang. Ruang di sekitarnya terbelah oleh jarum itu sendiri, dan bagian jarum itu mulai terhubung kembali. Setelah jarum yang terputus disambungkan, badan jarum masih dalam keadaan 7 belokan dan 8 putaran, karena jarum tersebut dipelintir secara paksa oleh lubang bolak-balik yang putus. Sekarang, dengan mengandalkan ketangguhannya yang kuat, ia mulai kembali ke keadaan lurus, jadi itu seperti cambuk panjang yang tidak terkendali. Serangan sembarangan. Wow, di tengah suara logam yang meregang, bagian pendek dari jarum yang ditekuk di tengah dicambuk ke tempat pemakaman. Pada saat ini, orang yang direndahkan itu ingin bersumpah. Dia jelas memiliki keunggulan absolut. Dia merasa bahwa dunia ibu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan harus menjadi yang pertama dihilangkan. Dia jelas berjuang untuk bertahan hidup. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Wow, melihat jarum bengkok dipukul dengan kecepatan yang sangat cepat, keturunan biasanya membangun lubang bolak-balik, tetapi ruang di area ini masih dalam kekacauan, dan tidak ada lubang bolak-balik baru yang bisa dibentuk. Hentikan. Pria hina itu memanipulasi lempengan Dharma di depannya lagi, dan seluruh lempengan Dharma diselimuti cahaya merah. Dia ingin jarum itu berhenti. Orang yang terdegradasi dapat mengontrol kecepatan perpanjangan jarum, dapat mengurangi kecepatan perpanjangan menjadi 0, dan bahkan memaksa jarum untuk menyusut kembali, tetapi ia tidak dapat menggunakan lengan untuk menyesuaikan arah jarum.
Terlebih lagi, tekanan besar yang terkandung dalam jarum itu sendiri perlu dilepaskan, apalagi dalam lingkup kendalinya. Penguasaan gagal. Satu sisi jarum diputar ke arah tempat penguburan. Retak. Gemuruh. Tabrakan unit-unit besar mengeluarkan suara seperti guntur. Salah satu dari 3 sudut tanah pemakaman mutlak diangkat, dan sudut itu hancur berkeping-keping. Di dalam sudut ini ada ruang besar, di mana makhluk kacau yang tak terhitung jumlahnya dibangkitkan. Mereka masih berteriak-teriak dan berjuang keras, berencana untuk menghadapi perang yang akan datang. Tetapi bahkan sebelum perang yang sebenarnya dimulai, mereka melihat langit runtuh. Langit yang hancur bercampur dengan benda perak besar yang jatuh, dan makhluk kacau dengan vitalitas yang sangat ulet ini tersapu, bahkan sebelum mereka sempat berteriak, telah kehilangan nyawanya. Huh. Tanah pemakaman mutlak pada awalnya dalam keadaan stagnasi, tetapi setelah sebuah sudut dihancurkan oleh jarum, energi kinetik yang tersisa mendorongnya berputar dan berputar. Untungnya, bagian jarum yang bengkok langsung lurus, tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tempat penguburan. Namun jarum tersebut masih memiliki banyak bagian yang melengkung, yang masih menari tidak beraturan. Luo Zeng dan rombongannya di Emerald Stage tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun Wen Dizi telah mengharapkan langkah ini, pada dasarnya ada 2 konsep yang diharapkan dan diwujudkan. Dewa sesat, apa kau sudah merencanakan ini dari awal? Ini terlalu menakutkan. Tanda seru. Luo Zeng tidak punya waktu untuk berbicara, dia berkonsentrasi untuk mengendalikan tempat kelahiran untuk menghindar. 1/5 dari tempat pemakaman akan hancur hanya dengan terkena sudut, jika terkena jarum secara langsung, itu akan jatuh ke dalam krisis yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tapi tanah kelahiran pertama begitu besar, tidak mudah untuk pindah dengan cepat. Dalam proses bergerak perlahan, jarum itu menjentikkan dengan keras, dan kepala yang bengkok itu menusuk langsung ke tempat lahir, dan kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat dari kecepatan ekstensi sebelumnya. Semua orang di Jade Stage mengangkat kepala mereka serempak. Sudut tajam besar muncul di langit berwarna darah, seolah-olah sepasang gunting memotong kain merah darah, mengungkapkan ruang luar yang gelap dari dunia yang kacau. Jarum besar itu membuat lubang besar di tanah kelahiran pertama, lalu pergi. Semua orang menghela nafas lega. Jika jarum itu dipukul dari atas ke bawah, tanah asal akan terbelah 2, tetapi sekarang hanya celah, yang dianggap beruntung jarum mematikan ini menembus tanah asal, mengaduk mundur lagi, itu benar-benar menggesek ke dunia induk dengan kecepatan lebih cepat, tetapi jarum itu lewat ketika masih puluhan mil jauhnya dari dunia induk, berbalik dan menggesek ke arah tempat pemakaman. Tanda seru. Di aula hitam, Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak sambil menutupi wajahnya. Tawa melengking berlama-lama di telinga semua orang. Saat dihadapkan dengan lawan yang tak terkalahkan, seret situasi ke dalam kekacauan yang tidak dapat dilihat oleh siapapun dengan jelas. Ini keahliannya, dan ini pertaruhan besar. Ketika orang yang terpuruk melihat jarum yang datang langsung ke arah mereka, mereka merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Karena ini pertaruhan keberuntungan, mengapa keberuntungan tidak berpihak padanya? Sekarang tempat pemakaman berada di jalur jarum, jika jarum memotong tempat pemakaman, mungkin akan hancur berkeping-keping. Berikan padaku. Pria rendahan itu dengan cepat berakal, memanipulasi lempengan Dharma untuk memaksa jarum itu ditarik kembali. Panjang jarum itu memendek dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata terbuka, dan ketika jarum itu mengenai tempat pemakaman, sebenarnya itu sedikit lebih pendek. Oleh karena itu, jarum tersebut gagal mengenai tanah kuburan, dan hanya mengandalkan jarum untuk membuat retakan di permukaan tanah kuburan, lalu memantul ke arah yang berlawanan. Sekarang giliranmu untuk mati, pria yang terdegradasi itu menyeringai. Ketidakberpihakan Motherworld mengarah ke pantulan jarum. Yang terdegradasi berkontribusi pada nyala api, dan bahkan memanipulasi piring Dharma untuk membuat jarum memanjang dengan cepat. Jarum ini berubah menjadi cambuk besar yang tak terbayangkan dan dicambuk ke dunia ibu dengan mudah dihancurkan seperti telur yang rapuh. Dunia induk yang hancur melepaskan pecahan besar. Fragmen besar memiliki panjang dan lebar beberapa triliun mil, dan fragmen kecil juga memiliki panjang ribuan mil, membentuk sabuk puing-puing yang tersebar yang mengapung ke atas dan ke bawah. Setelah jarum menghancurkan dunia induk, ia memantul ke arah yang berlawanan karena inersia, tetapi kekuatan pantulan semakin berkurang setiap kali, dan akhirnya kembali ke posisi semula, menjadi jarum lurus. Fuxi, Nuwa, Yinglao, Dong Huang Tai dan penduduk asli dunia ibu lainnya memandang dunia ibu yang hancur dengan kesedihan di hati mereka. Lagi pula, dunialah yang membesarkan mereka, dan bagaimanapun juga, mereka tidak bisa menghindari situasi tragis yang akhirnya akan dihancurkan.
Tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berkubang dalam kesedihan mereka. Jarum mulai memanjang setelah kembali ke keadaan lurusnya, mengarah ke tempat ia dilahirkan. Dan tanah pemakaman mutlak juga dipercepat untuk mengejar, dan tetap sejajar dengan tanah anak sulung. Setelah setengah batang dupa, jarum itu sangat dekat dengan tempat lahirnya. Ketika hendak terjun langsung ke tanah kelahiran pertama, lubang bolak-balik baru terbentuk lagi. The Land of Beginning telah meninggalkan area ruang yang tidak teratur, dan Luo Zeng dengan mudah melepaskan lubang bolak-balik. Lubang hitam memasukkan jarum dan lubang putih memuntahkannya. Dan arah yang dimuntahkan lubang putih itu persis tempat penguburan yang terbang sejajar dengan tempat lahir. Jarum baru saja mendekati tempat penguburan, dan pemandangan yang sama muncul lagi, dan lubang antar jemput mengirim jarum ke tempat kelahiran. Situasinya tampaknya telah kembali ke keadaan semula, tetapi dunia induk telah keluar, dan pertarungan sengit antara ketiganya telah berubah menjadi permainan antara keduanya. Kuncinya adalah kedua belah pihak bergerak, yang dapat menghindari keruntuhan ruang yang disebabkan oleh terlalu banyak lubang bolak-balik. Dalam kasus energi tak terbatas, selama kedua belah pihak mau, mereka dapat memanggil lubang bolak-balik dalam jumlah tak terbatas, memungkinkan jarum melipat berkali-kali tanpa batas. Wow, ho, jarum besar itu bergerak bolak-balik dalam bentuk zigzag, membuat gelombang pasang di angkasa. Karena ada sudut yang rusak di tempat penguburan, suara itu masuk ke dalam dengan sangat jelas. Menghadapi situasi kebuntuan, keturunan mempertahankan kesabaran yang baik, dan dia secara mekanis mengorbankan lubang bolak-balik untuk berinteraksi dengan Luo Zeng. Sebaliknya, Raja Roh Ular tidak dapat menahan diri. Apakah kamu berencana untuk terus seperti ini? Tentu saja tidak, jawab orang yang direndahkan itu dengan datar. Lalu apa rencanamu? Tanya Raja Roh Ular. Kamu dibutuhkan, jawab yang terdegradasi. Aku, bagaimana caranya? Raja Roh Ular tidak tahu kenapa. Jika dua dunia bertabrakan, Raja Roh Ular harus menjadi orang yang memimpin. Tapi sekarang ini adalah kompetisi antara dua level dunia, dan hanya bisa menjadi penonton. Ini, keturunan menunjukkan cincin putih di leher Raja Ular, yang merupakan prototipe dari lubang putih. Raja Roh Ular menatap cincin putih itu dengan bingung dan berkata, lalu, biarkan aku memberikannya. Mata Raja Roh Ular menunjukkan keheranan. Tentu saja, kata yang terdegradasi kepadanya dengan suara dingin, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi, Raja Roh Ular hanya bisa gigit jari dan setuju. Setelah itu, sosok Raja Roh Ular menjadi lebih ringan dan lebih lemah, benar-benar menyatu dengan lingkungan seperti air jernih, keturunan membantu Raja Roh Ular bersembunyi sepenuhnya sebelum mengirimnya ke dunia yang kacau. Ketika jarum sudah dekat dengan tempat pemakaman, Raja Roh Ular diam-diam menempel di jarum. Meskipun ukuran Raja Ular sangat besar, masih terlalu kecil untuk dilihat dibandingkan dengan jarum. Selain itu, orang yang terdegradasi membantu menyembunyikannya, sehingga dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Sebuah lubang bolak-balik baru lahir, dan jarum itu berubah arah lagi dan menjulur ke arah tempat ia dilahirkan. Luo Zeng tidak memperhatikan keberadaan Raja Roh Ular, dia masih melepaskan lubang bolak-balik selangkah demi selangkah, dan bersiap untuk mengirim jarum ke sana. Tapi saat ini, bayangan ular kecil terkelupas dari jarum. Saat Raja Roh Ular meninggalkan jarum, dia melepaskan cincin putih di kepalanya, dalam sekejap mata, cincin putih itu melebar menjadi lubang putih besar, menabrak tempat kelahiran. Raja Roh Ular terletak di tengah lubang putih, dan dia diseret ke tempat dia dilahirkan. Boom! Ground of Beginning berguncang, lisan berguncang, dan Emerald Terrace berguncang hebat. Apakah itu Luo Zeng atau Kusu, Nuwa dan yang lainnya tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Mereka menyaksikan dengan bingung saat langit berwarna darah terkoyak, dan sudut tajam dari tanah pemakaman menembus masuk. Pada saat yang sama, mereka melihat seekor ular besar memulihkan sosoknya setelah berguling. Itu adalah Raja Roh Ular Ni. Meskipun Raja Roh Ular terlempar ke dalam kekacauan, dia sangat senang ketika menemukan bahwa dia terlempar ke tanah kelahiran pertama dunia induk telah dihancurkan, dan ini adalah tempat perlindungan terakhir. Kami masuk, Tuan Degraded, kata Raja Roh Ular, yang terdegradasi tidak menanggapinya, dan gerbang ruang angkasa biru-biru muncul di sudut tajam tempat pemakaman, dan sekelompok makhluk hitam legam yang kacau bergegas keluar, ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka tampak terbang kemana-mana langit seperti belalang, terlihat seperti awan kabut hitam. Dari kejauhan, sesosok muncul dari udara tipis di seberang Raja Roh Ular, yang merupakan inkarnasi dari Luo Zeng. Bertemu lagi, Raja Roh Ular membuka mulutnya, hari ini aku ingin malu begitu. Suaranya turun,
Kekuatan yang kuat mengunci tubuh ular besarnya, dan Luo Zeng berkata, ini adalah wilayahku, di sini, kamu bukan lawanku. Kemudian Luo Zeng mengulurkan jari-jarinya dan meremas dengan ringan, cahaya kehancuran telah menyelimuti Raja Roh Ular, dan pada saat yang sama mengunci kekuatan promosi gila Raja Roh Ular. Meskipun tubuh berbahaya Raja Roh Ular sangat kuat, itu masih dihancurkan dan dihamburkan oleh kekuatan itu setelah Raja Roh Ular mengandalkan kemampuan Mahatau di Yukingtian untuk mengambil keuntungan, belum lagi Luo Zeng sekarang memiliki kemahatauan dan kemahakuasaan kekuatan. Jumlahnya sudah ratusan ribu. Sekelompok makhluk kacau bergegas ke depan telah menemukan Luo Zeng, dan mereka bergegas menuju Luo Zeng sambil meraung. Kamu, bahkan kurang berkualitas. Kepala Luo Zeng sedikit miring, dan dia mengulurkan tangannya dan menebasnya. Kekuatan itu berubah menjadi bilah tak terlihat, menyerang makhluk-makhluk kacau ini. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Bilah tak terlihat sangat tajam, dan makhluk kacau ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya merasakan angin bersiul datang dari telinga mereka, dan kemudian mereka dipotong-potong menjadi potongan besar dan kecil. Hujan darah hitam dan tunggul berguling dan terciprat di udara. Ratusan ribu makhluk kacau musnah dalam sekejap. Tapi pintu ruang angkasa itu masih terbuka, dan makhluk kacau masih keluar satu demi satu. Sementara Luo Zeng membantai makhluk kacau ini, ada lebih banyak keraguan di hatinya. Mengetahui bahwa tidak ada artinya mengirim umpan meriam ini, orang yang direndahkan masih melakukan ini, apa tujuannya? Luo Zeng mengangkat tangan kanannya sedikit. Lebih banyak bilah tak terlihat diproduksi dengan cepat, terbang menuju gerbang luar angkasa itu. Setelah menembus tubuh beberapa makhluk yang kacau, itu menghantam permukaan pintu ruang angkasa. Papa, pintu ruang angkasa tidak kokoh, rapuh seperti pecahan kaca, dan akan pecah saat dipukul. Tapi Luo Zeng baru saja menghancurkan pintu ruang ini, dan lebih banyak pintu ruang muncul di sekelilingnya. Makhluk kacau masih berkerumun. Luo Zeng mendengus dingin, masih berusaha keras untuk melancarkan serangan. Yang dia konsumsi hanyalah energi, yang dikonsumsi oleh tempat penguburan adalah makhluk hidup. Jumlah makhluk kacau ini menakutkan, tetapi mereka tidak tahan dengan pembantaian pemotongan beras. Karena jumlah gerbang ruang angkasa semakin banyak dibuka, Luo Zeng mengorbankan lebih banyak pisau tak terlihat. Satu tarikan nafas dia bisa membunuh puluhan ribuan makhluk kacau dan menghancurkan puluhan gerbang ruang angkasa. Setelah pembantaian berlanjut selama puluhan napas, Luo Zeng tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres. Puing-puing hitam yang hancur dari makhluk yang kacau itu tidak jatuh ke tanah, dan puing-puing itu tampak melayang-layang tanpa beban, dari kejauhan tampak seperti serangga hitam dengan berbagai bentuk, menutupi area yang luas. Ditemukan, suara Raja Roh Ular terdengar lagi, tapi sudah terlambat. Beberapa reruntuhan hitam berubah, dan mereka bersatu untuk membentuk tangan besar, mencubit Luo Zeng di dalamnya. Trik kecil, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan berkumpul di sekelilingnya untuk membentuk bilah tak terlihat, yang mulai berputar dari atas ke bawah, dan dia ingin membentuk badai bilah tajam. Tapi saat bilah tak terlihat diproduksi, itu tiba-tiba dihilangkan. Alis Luo Zeng terpelintir, terlihat sedikit bingung. Apakah menurutmu ini masih wilayahmu? Wilayah yang tercemar oleh makhluk kacau itu terserah kita. Kamu, mati. Setelah Raja Ular selesai berbicara, tangannya yang besar mengerahkan kekuatan. Boom! Seluruh tubuh Luo Zeng dihancurkan oleh tangan besar. Hehe, bagaimanapun juga aku hanyalah manusia biasa. Tentu saja aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, Tuan Degraded. Kami Raja. Roh Ular berhenti di tengah kalimatnya. Seorang Luo Zeng muncul di luar area yang tercemar lagi, menatap sisi ini dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, makhluk kacau ini penuh dengan energi keadaan pendakian, dan keadaan pendakian adalah sejenis energi yang digunakan untuk mencemari energi. Saya belum pernah menggunakan energi semacam ini, jadi verifikasi saja, itu layak untuk kegembiraanmu. Dewa Luo Zeng terletak di platform Zamrud, dan yang muncul sekarang hanyalah inkarnasi tubuh, dan dia menginginkan sebanyak inkarnasi dari tubuh ini. Pergilah ke neraka. Luo Zeng mengejek Raja Roh Ular menjadi marah. Puing-puing hitam sekali lagi membentuk tangan besar dan meremas ke arah Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak mengelak, membiarkan tangan besar itu menghancurkannya. Inkarnasi ini baru saja dihancurkan, dan Luo Zeng lainnya muncul kembali. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan bola cahaya seukuran kelereng mengembun di belakangnya. Bola cahaya ini tidak diciptakan dengan kekuatan yang sangat kuat, mereka adalah kondisi ekstrim pemurnian, yang dapat dengan cepat memurnikan ruang yang tercemar oleh kondisi ekstrim pendakian. Swiss,
Bola cahaya menghantam rongsokan hitam seperti tetesan air hujan. Saat bola cahaya menyentuh puing-puing hitam, itu terbenam di dalamnya. Puing-puing ini dengan cepat memudar dari hitam dan kembali ke daging dan darah mereka sendiri. Puing-puing daging dan darah putih dan merah yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, menambah sedikit kengerian, tetapi ruang yang awalnya tercemar kembali ke pemilik aslinya. Jika Luo Zeng tidak mendapatkan staf cincin langit, dia tidak punya pilihan selain menyaksikan keturunan mencemari dan mengikis seluruh tanah asal. Sekarang Luo Zeng dapat dengan mudah melawannya. Kami memiliki keuntungan karena berada di rumah, bahkan jika Burial Land menerobos masuk dengan paksa, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kata Nuwa sambil tersenyum, situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Aku tidak punya kesempatan untuk bergerak. Luo Nian sedikit kecewa, dia sangat ingin mencoba perang ini, tetapi Luo Zeng menghentikan tempat pemakaman hanya dengan beberapa inkarnasi. Orang yang terdegradasi hanya akan menjadi kura-kura, mengandalkan Raja Roh Ular dan hal-hal yang rentan ini. Luo Zeng bertanya sambil membuat pisau tak terlihat untuk menembak makhluk kacau, dan menunggu puing-puing makhluk kacau menumpuk sampai batas tertentu, dan kemudian memurnikannya dengan kondisi ekstrim. Pemurnian. Untuk berurusan denganmu, kamu tidak membutuhkan keturunan. Suara Raja Roh Ular terdengar lagi. Pada saat yang sama, pintu ruang yang lebih besar muncul satu demi satu. Setelah pintu ruang besar dibuka, makhluk besar yang kacau keluar, bentuknya masih aneh, seperti ular raksasa berkepala banyak, hantu mengaum dengan tangan panjang, dan tarantula berkaki banyak, del. Heh, Luo Zeng melirik, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kecuali ukurannya yang besar, makhluk kacau ini tidak berbeda dengan makhluk kacau sebelumnya. Dia bahkan tidak mengubah metode serangannya, dan masih menggunakan sejumlah besar pedang tak terlihat untuk menenggelamkan raksasa ini. Satu-satunya keuntungan dari makhluk besar yang kacau ini adalah mereka dapat dipotong menjadi lebih banyak puing-puing. Makhluk yang kacau, besar dan kecil, mengikuti satu demi satu, menyumbangkan kehidupan demi kehidupan tanpa takut mati. Dalam jutaan, puluhan juta, miliaran, gelombang bangkai kapal hitam telah dimurnikan dan diubah menjadi bangkai daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, adalah khayalan bagi yang terdegradasi untuk mencemari tanah asal dengan keadaan ekstrim pendakian. Wen Dizi diam-diam mengamati pembantaian itu, meskipun keadaan ekstrim pendakian diselesaikan oleh Luo Zeng, dia masih merasa ada yang salah. Orang yang terdegradasi sangat cerdas, dan tidak mungkin melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Menarik perhatian semua orang dengan makhluk kacau ini. Dia melihat ke sudut tajam yang menembus tanah permulaan, sudut tajam ini hanya sebagian kecil dari tanah pemakaman tanpa gangguan, tapi itu sudah menjadi raksasa. Tempat pemakaman yang sebenarnya cukup untuk menelan dua tempat kelahiran. Telan. Alis Wen Dizi tiba-tiba terangkat. Luo Zeng, proyeksikan gambar di luar tempat kelahiran. Dewa Luo Zeng di langit Zamrud. Dia meliriknya dengan aneh, menggeliat keluarkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, dan gambar negeri luar diproyeksikan di platform giok, dan mereka dapat dengan jelas melihat sudut tempat pemakaman yang menembus tanah anak sulung. Ada apa? Cabang bumi. Bitter Tree juga sedikit terkejut. Setelah Wen Dizi melihat ke layar yang diproyeksikan, dia berkata lagi, Luo Zeng, lakukan yang terbaik untuk mendorong sudut tajam itu keluar. Saya khawatir akan sulit melakukannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Yaitu setara dengan mengangkat seluruh tempat pemakaman. Dengan kekuatan Luo Zeng, itu dapat mencegah invasi Juebu lebih lanjut, tetapi tidak mudah untuk sepenuhnya menyingkirkan Juebu. Dia lebih cenderung untuk bertarung dengan yang terdegradasi, tetapi yang terdegradasi tidak pernah berada di jalan. Cobalah, Wen Dizi menyarankan. Meskipun Luo Zeng terkejut, dia masih mendengarkan kata-kata Wen Dizi. Avatarnya mengangkat tangannya sedikit. Kekuatan dari seluruh Land of Beginning terkonsentrasi pada tanduk tajam itu. Rumble. Dengan seluruh kekuatannya, sudut tajam itu perlahan terangkat hingga jarak tertentu, lalu ditekan lagi dengan keras. Aku tidak bisa melakukannya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Wen Dizi menunjuk ke gambar domain luar dan berkata, Anda dengan jelas mengangkat sudut tempat pemakaman, tetapi tidak ada gerakan di tempat pemakaman pada gambar domain luar. Gambar ini adalah ilusi, ilusi diciptakan untukmu oleh yang terdegradasi. Ketika sudut Land of Extinct Burial menabrak Land of Beginning dan menyebabkan keributan besar, itu menarik perhatian semua orang. Luo Zeng bahkan lebih fokus untuk membunuh makhluk kacau, memurnikan energi dari kondisi pendakian. Sekarang mendengar kata-kata Wen Dizi, Luo Zeng juga menyadari bahwa itu tidak baik, dan dia ingin mencari tahu. Kondisi pikiran yang ekstrim, penglihatan hantu. Kesadaran yang diciptakan oleh penglihatan hantu dengan cepat menyebar ke segala arah. Sentuhan kesadaran ini menyebar sangat cepat,
dan dapat mencapai akhir dunia yang kacau dalam waktu singkat. Tapi kali ini, ia menemui rintangan, dan kesadaran baru saja meninggalkan tempat ia dilahirkan, dan jatuh ke lautan lumpur, seolah-olah sepenuhnya diserap oleh kekuatan misterius. Bagaimana mungkin? Wajah Luo Zeng tercengang. Sentuhan kesadaran itu menyebar ke arah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kesadaran di satu arah ditangkap dan dihilangkan, bagaimana dengan kesadaran di arah lain? Seseorang harus tahu seberapa besar tanah asal sekarang, kecuali tanah asal dikelilingi oleh sesuatu yang lebih besar, kesadaran dapat sepenuhnya diserap olehnya. Dibungkus. Jantung Luo Zeng berdetak kencang. Dia menatap langit yang berdarah, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ayah, ada apa? Luo Nian memperhatikan ekspresi jelek Luo Zeng. Tidak hanya Luo Nian yang menyadarinya, tetapi semua orang juga menyadarinya. Luo Zeng tidak kembali ke pertanyaan Luo Nian, dia menyipitkan matanya sedikit, dan membuat klon di tepi Land of Beginning. Swoosh! Avatar Luo Zeng tidak bertahan selama setengah menit setelah itu muncul, dan mengulurkan telapak tangannya agar pas di dinding bagian dalam tanah kelahiran pertama. Sekarang dinding bagian dalam Land of Beginning sangat tebal. Ini adalah konsekuensi dari menyerap kepala yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang kacau. Bahkan alam abadi tidak dapat menembus dinding bagian dalam dan masuk ke dunia yang kacau, tetapi ini bukan halangan untuk Luo Zeng sendiri. Dun, avatar Luo Zeng melontarkan sepatah kata pun dengan ringan. Tubuhnya terendam di dalamnya, dan dia dengan cepat melewati tembok Firstborn to Outland. Masuk akal, ini seharusnya menjadi dunia yang kacau balau. Tapi sekarang dia melihat pegunungan hitam berdiri di kejauhan, pegunungan ini benar-benar terbalik, dan puncak gunung menghadap avatar Luo Zeng. Wow, gula, do. Setelah makhluk kacau di Gunung Hitam menemukan Luo Zeng, mereka sepertinya melihat mangsa yang hebat, melebarkan sayap dan langsung menuju Luo Zeng. Makhluk kacau di depan belum mendekat, cahaya terang telah menembus ke dadanya, menarik busur di udara dan kembali ke tangan Luo Zeng. Itu adalah pesawat ulang-alik ringan, terdiri dari energi ekstrim yang dimurnikan. Makhluk kacau yang terkena menumpahkan substansi hitam di tubuhnya, dan jatuh ke permukaan Land of Beginning untuk mati. Sekarang Luo Zeng berada di luar tempat kelahirannya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan kemahatauan dan kemahakuasaan, tetapi berurusan dengan makhluk yang kacau ini masih seperti memotong melon dan sayuran. Meskipun makhluk kacau ini tidak tahu apa itu ketakutan, mereka berkerumun menuju Luo Zeng, tetapi pesawat ulang-alik itu adalah sabit untuk memanen kehidupan setelah membentuk kurva tidak teratur di udara, tubuh daging dan darah jatuh. Di sekitar, bang 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 bang. Mayat makhluk kacau menumpuk di bukit di sampingnya. Namun, tempat kelahiran Luo Zengli bukan untuk membantai makhluk kacau ini, dia ingin menyelidiki kebenaran dan memverifikasi tebakan batinnya. Setelah membunuh ribuan makhluk kacau, Luo Zeng akan pergi dari sini dan ingin mengamati di tempat dengan bidang pandang yang lebih luas. Dia mengulurkan satu tangan, menyatukan ibu jari dan telunjuknya, dengan lembut melipat ruang di antara dua tempat, dan kemudian bergerak beberapa triliun mil dalam sekejap, berdiri di atas Land of Inception. Saat Luo Zeng baru saja berdiri diam, sebuah suara terdengar di belakang Luo Zeng, perhatikan baik-baik, lihat di sini. Ini adalah suara Raja Roh Ular. Luo Zeng tiba-tiba berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya, ketika dia waspada, ekor tipis diam-diam melilit tenggorokan Luo Zeng, mengangkatnya. Hah, ini duniaku dan wilayahku. Luo Zeng digulung ke udara dengan ekornya, dan tepat di depannya adalah kepala besar Raja Roh Ular. Sebelumnya, Raja Roh Ular sama sekali bukan lawan Luo Zeng di tanah kelahiran pertama, dan sekarang kedua belah pihak bertukar posisi, dan Luo Zeng yang menerobos wilayahnya. Ekor ular berguling-guling di sekitar Luo Zeng dan mengubah arah. Luo Zeng melihat sekeliling dan melihat gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk kacau. Dia akhirnya memutuskan bahwa ini adalah bagian dalam tanah pemakaman, dan tanah Inception diam-diam terkubur oleh tanah pemakaman, suara tertelan. Heh, Luo Zeng mencibir, pesawat ulang-alik di tangannya dengan cepat meregang dan berubah menjadi lightsaber putih menyala, dan memotong ekor ular ramping dengan tebasan tajam, dan kemudian dia berbalik dan pada saat yang sama, cahaya putih menyala pedang itu melesat langsung ke mulut Raja Ular. Berdengung, lightsaber itu mengeluarkan benang putih tipis yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Raja Roh Ular, dan tiba-tiba memotong Raja Roh Ular menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh ular besar ini runtuh seperti gunung yang kehilangan titik tumpunya, dan hancur berkeping-keping ke tanah. Kekuatan serangan dari kondisi pemurnian itu sendiri tidak kuat, tetapi Raja Roh Ular di depannya juga merupakan inkarnasi tubuh, jadi tidak masalah untuk menyelesaikannya.
Wow, tubuh ular baru muncul di belakang Luo Zeng lagi, dan inkarnasi yang dipadatkan Ni lagi berukuran hampir sama dengan Luo Zeng. Setelah muncul, itu langsung melilit tubuh Luo Zeng, dan kepala ular itu tergelincir dan melingkar di depan Luo Zeng dan bertanya, "Sekarang aku lawanmu." "Kamu, aku masih tidak bisa menghitung." Pedang pendek, memutar seluruh tubuh, dosa dipotong menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Luo Zeng, yang memiliki energi ekstrim, bahkan jika itu adalah tiruan, bahkan jika itu bukan di tanah kelahiran pertama, itu masih tajam dan luar biasa. Tepat setelah memotong-motong Raja Roh Ular yang baru muncul segera setelah itu, masih terjalin di sekitar Luo Zeng dan melanjutkan, "Tidak masalah jika tidak, lagi pula, ini adalah pertempuran antara dua dunia, dan saya akan melakukannya memberitahu Anda tentang awal Anda tempat lahir menelannya, dan kemudian Anda." Keras kepala, hahaha. Ketika Raja Roh Ular tertawa, banyak spiral hitam muncul di ruang dalam tempat pemakaman, dan salah satu yang hitam spiral jatuh ke tanah setelah permukaan tanah kelahiran, itu seperti putaran atas. KKKK. Permukaan Land of Beginning awalnya padat dan luar biasa, tetapi sangat rapuh di depan spiral hitam, permukaannya retak dengan cepat, dan zat sekecil pasir dan sebesar luasnya kacang terus terkelupas. Spiral hitam ini hanya seukuran seseorang, dan materi yang diluncurkan sangat kecil, yang hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan tanah asal yang sangat besar. Namun, jumlah spiral hitam di Land of Origin mencapai triliunan spiral. Hitam mendarat di Land of Origin seperti belalang, dan dari kejauhan, seolah menutupi permukaan Land of Origin dengan lapisan kerudung hitam. Bahan di permukaan tanah kelahiran pertama dengan cepat terkelupas, dipisahkan, lalu diserap. Setelah tanah pemakaman mutlak menelan tanah kelahiran pertama dalam satu tegukan, ia berencana untuk mencernanya gigitan demi gigitan. 3870